Bapak Ibu, berjumpa lagi ya di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menjalani hari ini kembali dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Injil Markus pasal 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara, ini bicara tentang anggur baru dan kantong baru. Nah, jadi pada waktu lalu ada kantong kulit. Nah, kantong kulit ini merupakan sebuah wadah yang terbuat dari kulit halus binatang. Nah, wadah seperti ini yang terbuat dari kulit halus binatang ini kalau masih baru, itu dia masih bisa memuai, sehingga dapat membantu proses fermentasi anggur. Jadi kalau wadah kantong kulit yang baru ini dari kulit binatang yang halus, masih baru, itu kalau diisi oleh anggur, air anggur, maka dia dapat masih bisa memuai gitu ya, masih bisa menggelembung atau membesar begitu, dan membantu proses fermentasi anggur. Nah, tapi kalau sudah lama atau sudah usang bahasanya, maka kantong kulit itu menjadi kering dan kaku. Kantong kulit yang kering dan kaku berarti ya tidak elastis ya Bapak Ibu Saudara, dan dia juga tidak elastis untuk menahan tekanan kuat dari anggur baru. Jadi anggur itu dalam proses fermentasi itu kan ada tekanannya. Nah, kalau yang kantong kulit masih muda, dia bisa memuai, bisa lebih besar begitu, itu membantu. Tapi kalau sudah tua dan kaku gitu, kering gitu, ya itu dia nggak kuat ketika kasih anggur baru yang dalam proses fermentasi ini akan menekan kuat si kantong ini. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa anggur yang baru kalau dituangkan ke dalam kantong kulit yang lama, maka kantong kulit yang lama itu akan koyak. Nah, saya berpikir koyak itu mungkin pecah lah ya, bisa pecah gitu. Dan akan merusak anggurnya juga. Ya, merusak anggur ya kalau kantongnya pecah kan anggurnya juga terbuang ya. Kalau dia koyak dalam arti bagaimana ya, agak pecah-pecah begitu juga anggur kan tidak bisa dibantu untuk proses fermentasinya dengan kantong seperti ini. Jadi nggak cocok ya Bapak Ibu, atau nggak pas anggur yang baru dengan kantong yang lama. Nah, ini sebetulnya kan simbol ya Bapak Ibu, ilustrasi. Anggur yang baru itu merupakan gambaran atau simbol dari tindakan dan ajaran Tuhan Yesus. Bisa juga diterjemahkan dengan firman Tuhan atau sabda Allah. Sabda Tuhan. Sedangkan kantong kulit yang lama itu merujuk pada orang-orang Farisi dan para pemimpin. Mereka ini orang-orang yang begitu melekat erat pada ajaran-ajaran masa lalu. Seperti puasa, peraturan hari Sabat yang begitu ketat. Ya, jadi ini pola-pola lama yang masih melekat pada mereka. Seperti mereka hobinya itu menghakimi dan menghukum, menindas, dan memperlakukan aturan-aturan juga tebang pilih. Mereka lebih suka permusuhan daripada cinta kasih. Mereka lebih suka kemunafikan daripada kejujuran apa adanya. Itu orang-orang ini digambarkan sebagai kantong kulit yang lama. Masih melekat erat dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan dan ajaran Tuhan Yesus tidak mungkin dapat ditampung dalam kantong lama seperti itu. Yang seperti orang Farisi dan para pemimpin ini yang masih melekat erat pada
bentuk-bentuk ajaran masa lalu yang lama itu, ketat dengan puasanya, ketat dengan hari Sabat, dan aturan-aturan seperti itu, penghakiman, hukuman, penindasan, kemunafikan, permusuhan, dan seterusnya. Nggak bisa. Ajaran Tuhan Yesus dan tinggal Tuhan Yesus itu ditampung oleh hal-hal yang masih seperti itu, nggak bisa. Nah, bagaimana dengan kita? Ada tindakan dan ajaran Tuhan Yesus, ada sabda Tuhan Yesus, ada firman Tuhan. Dan kita gereja bagaimana? Nah, sebetulnya kita gereja ini meskipun sudah gereja yang disebut dengan persekutuan orang-orang beriman, pengikut-pengikut Kristus, kadang-kadang kita tergoda untuk kembali ke cara yang lama. Kadang-kadang kita tergoda untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang praktis mungkin kita katakan atau taktis demi menghindari tantangan untuk pertobatan hati yang terus-menerus. Karena kan gini, yang dibutuhkan itu kan pertobatan hati yang terus-menerus. Nah, tetapi untuk menghindari ini kadang-kadang kita orang Kristen ini suka tergoda untuk kembali cara hidup yang lama. Seperti, ya kalau bohong kecil-kecilan bolehlah. Yang penting aman. Nah ini nih, kita pikir taktis. Padahal ini salah. Ini cara hidup yang tergoda untuk hidup yang lama. Padahal kan yang dibutuhkan kita ya terus-menerus melakukan pertobatan. Atau kita tergoda untuk angkuh. Apalagi kalau ketika orang mulai mulai memuja dan memuji, mulai keangkuhan kita mulai muncul. Atau kita sendiri yang ingin menunjukkan keangkuhan kita dari dalam diri kita. Ya, jadi ada pernah seorang yang kemudian mendapat pelayanan khusus begitu ya. Lalu banyak orang mulai mengagungkan dia, mulai memuja dan memuji. Akhirnya orang ini mulai timbul keangkuhan dalam dirinya, padahal orang Kristen gitu. Juga kita kadang-kadang bisa saja tergoda untuk memegahkan diri, ya, menonjolkan diri seperti diri sendiri yang paling hebat, diri sendiri yang paling benar dan seterusnya. Nah, ini kantong lama nih, gambaran kantong lama. Kita sudah orang Kristen, ada tindakan dan ajaran Tuhan Yesus, tetapi kita kadang-kadang tergoda untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang lama. Tergoda untuk kembali ke cara yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, anggur baru dalam kantong baru itu artinya tindakan dan ajaran Tuhan Yesus membutuhkan suatu sikap yang bersedia diperbaharui. Jadi ada tindakan, ada ajaran Tuhan Yesus dan kita kantong nih ya. Yang kantong ini kalau kita menunjukkan bahwa kita kantong yang baru, itu bisa kita tunjukkan dengan bahwa kita bersedialah diperbaharui. Kita bersedialah untuk memperbaiki diri. Dan dengan demikian kita bersedia untuk bersikap menerima Tuhan dan juga bersikap tegas dalam hal menyikapi apa yang menjadi ajaran Tuhan, apa yang menjadi tindakan Tuhan Yesus itu untuk tinggal di dalam diri kita. Untuk berlaku di dalam diri kita. Itu macam kayak anggur baru masuk di dalam kantong yang baru, dan anggur baru ini dapat berkembang dapat berproses fermentasi di dalam sana, di dalam anggur itu menjadi matang dengan benar, matang-matang benar-benar matang gitu. Lalu kemudian dapat dinikmati dan kemudian dapat dibagikan kepada orang lain. Jadi kalau kita adalah kantong yang baru, kita orang yang mau diperbarui, kita orang yang mau terus-menerus diperbaiki dirinya, sikap iman kita jelas, sikap rohani kita jelas, pasti gitu. Artinya gini, kalau jujur ya jujur, nggak ada bohong kecil-kecilan gitu ya. Rendah hati ya rendah hati gitu. Bahwa Tuhan yang harus dimegahkan, Tuhan harus ditinggikan, Tuhan harus ditinggikan. Bukan kita curi-curi sedikit untuk kebanggaan diri kita gitu ya. Nah, di situ Tuhan dan tindakan Tuhan Yesus itu akan berkembang baik di dalam diri kita. Nah, berkembang baik di dalam diri kita yang pada akhirnya bermanfaat untuk kita sendiri dan juga kita dapat men-sharekan itu kepada orang lain. Dalam arti, ya kita menjadi anggur yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita bisa menjadi contoh dan teladan dalam sikap-sikap yang baik, iman yang bagus, iman yang mantap, yang dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Nah, itu sebabnya judul kita hari ini, anggur baru dan kantong baru.
Tuhan Yesus adalah anggur baru, tindakannya, ajarannya, dan kita adalah kantong baru, bersedia diperbaharui ya. Betul-betul kita mau membuka hati untuk Tuhan, tindakan Tuhan, ajaran Tuhan bekerja dalam diri kita. Sehingga kita sendiri bisa menikmati dan kita juga bisa berbagi dengan orang lain, yaitu menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan baik. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya ajaran dan tindakan Tuhan Yesus, sabda Tuhan itu bekerja baik di dalam diri kami. Dan kami bersedia untuk diperbaharui. Kami bersedia untuk menerima Tuhan dan bersikap tegas terhadap kehidupan rohani kami. Bersikap tegas untuk memilih Tuhan, memilih jalan Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus bekerja dalam diri kami, membentuk kami. Dan dalam diri kami ini banyak hal-hal kebaikan dari Tuhan yang baik untuk diri kami sendiri dan bisa menjadi contoh dan teladan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.